Salam, perkenalkan nama saya Rasmi Wilahere. Saya mahasiswa STTB TLTWI, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Sistematik dengan dosen pengampu Lawrence Christian MTH. Di video ini saya akan membahas tentang mengapa Alkitab berwibawa. Sebagai pendahuluan, Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab ditulis bukan karena kehendak manusia, melainkan oleh dorongan Roh Allah yang kudus, sehingga para penulis menuliskan kehendak Allah di dalam Alkitab. Alkitab juga merupakan sumber kebenaran bagi pola kehidupan seseorang dan juga merupakan aturan iman bagi kehidupan orang Kristen. Alkitab bukan catatan atau karya tulis yang direkayasa oleh manusia saja, melainkan Allah lah yang telah berinisiatif mengilhamkan kepada para penulis sehingga mereka menghasilkan tulisan yang tanpa salah dan secara akurat menyampaikan kehendak Allah. Oleh sebab itu, mempelajari Alkitab harus mempelajarinya dengan beranggapan bahwa yang kita hadapi adalah firman Allah yang berkuasa. Alkitab adalah satu-satunya sumber dari segala pengetahuan manusia tentang Allah. Allah tetap berinisiatif menyatakan dirinya secara khusus melalui Alkitab, sehingga Alkitab menjadi satu-satunya patokan yang berotoritas bagi orang percaya. Alkitab sangatlah penting karena Alkitab adalah isi hati Allah. Alkitab yaitu firman Allah sangatlah penting dalam hubungan perjanjian antara Allah dan manusia. Apabila kita meyakini bahwa Allah berkuasa, maka tentunya Ia memberikan perintah. Dengan demikian, Alkitab adalah konstitusi dari perjanjian Allah dengan manusia dalam sejarah, sehingga jelas bahwa Allah yang berkuasa itulah yang telah berbicara dan perkataannya telah terdokumentasi ke dalam Alkitab. Selain itu, Alkitab juga merupakan cermin dan suluh bagi setiap orang dalam membangun dan mengatur setiap kehidupan. Namun kadang-kadang sebagai orang Kristen tidak memahami manfaat dan fungsi Alkitab tersebut dalam kehidupannya. Pengertian dari Alkitab. Alkitab dibagi dalam dua pembagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggambarkan berdirinya dan dipeliharanya bangsa Israel. Allah berjanji menggunakan bangsa Israel untuk memberkati seluruh dunia yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Perjanjian Baru merinci datangnya anak manusia yang dijanjikan itu. Alkitab berasal dari bahasa Yunani, yaitu Biblos, yang artinya buku atau kitab. Biblion adalah bentuk jamak yang artinya buku-buku atau kitab-kitab. Dari kata tersebutlah muncul kata Bibel dalam bahasa Inggris. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alkitab. Alkitab adalah kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab yang dibentuk dan disatukan melalui proses kanonisasi yang artinya dalam standar atau ukuran. Alkitab adalah kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab yang diproses melalui apa yang disebut kanonisasi. Kanonisasi dari kata kanon, yang artinya standar atau norma atau peraturan. Jadi Alkitab adalah tulisan yang memenuhi standar. Alkitab adalah firman Allah, karena firman Allah berkuasa. Ia tentunya menyampaikan sesuatu yang mempunyai arti. Firman Allah bukanlah kuasa yang berdiri sendiri tanpa mempunyai arti. Firman itu berkata-kata dan memberikan pesan kepada umat manusia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia mengenal Alkitab agar dapat mengenal siapa itu Allah, mendengar, mentaati perintah dan petunjuknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah
yang berkuasa dan sekaligus berarti dalam kehidupan manusia. Alkitab dapat mempunyai arti bagi orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Alkitab bukanlah hanya sebuah catatan atau karya tulis yang dibuat dan direkayasa oleh nabi dan rasul, melainkan adanya Alkitab itu karena Allah yang berinisiatif mengilhamkan kepada para penulis firman tersebut, sehingga mereka menghasilkan tulisan tanpa salah dan secara akurat menyampaikan firman dan hakikat Allah. Alkitab adalah satu-satunya sumber dari segala pengetahuan manusia tentang Allah. Allah tetap berinisiatif menyatakan dirinya secara khusus melalui Alkitab, sehingga Alkitab menjadi satu-satunya patokan yang berotoritas bagi orang percaya. Jadi sebagai manusia, mungkin banyak dari kita yang bertanya, apakah Alkitab memang firman dari Allah? Banyak orang atau golongan yang tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Allah, dan ada pula yang lebih halus sikapnya dengan mengatakan bahwa Alkitab berisi firman Allah. Pandangan yang pertama jelas bertentangan dengan iman Kristen. Sedangkan yang kedua, barangkali mereka masih mengakui bahwa dalam Alkitab ada bagian-bagian tertentu yang merupakan firman Allah dan selebihnya bukan firman Allah. Itu tak terbantahkan. Firman Allah itu tidak terbantahkan. Alkitab disebut firman Allah pertama, karena Allah sendiri yang mengilhami seluruh penulisan isi Alkitab. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan tidak ada satupun bagian dari Alkitab yang tidak diilhamkan oleh Allah. Ada 3 sumber sehingga terjadinya Alkitab. Yang pertama, inspirasi dari Allah. Terjemahan asli dari kata inspirasi Allah adalah Allah menghembusi kepada orang-orang kudus, yaitu para nabi dan para rasul, sehingga mereka menuangkan ke dalam tulisan-tulisan. Hamba-hamba Tuhan tersebut dikuasai dan dilindungi oleh Roh Kudus dalam penulisan Alkitab tersebut. Alkitab dikatakan firman Allah yang hidup karena Alkitab ditulis bukan atas kehendak manusia, melainkan oleh dorongan Roh Allah yang kudus. Dapat kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, yaitu agar manusia memperoleh hikmat tentang keselamatan dan memperoleh tuntunan kepada keselamatan itu. Yang kedua, wahyu Allah. Alkitab berisikan wahyu Allah tentang keinginannya, janjinya, dan perintahnya. Doktrin dari keselamatan, kehidupan Kristus, gereja, kedatangan kedua kali dari Kristus adalah semuanya wahyu Allah. Tidak ada wahyu yang baru sejak penulisan-penulisan para rasul dan para nabi yang disempurnakan. Yang ketiga, iluminasi Allah. Allah menerangi kata-katanya kepada mereka yang mempelajarinya. Tidak ada habisnya arti dan penerapan dari buku ajaib ini, yaitu dari Alkitab. Mereka yang belum menerima keselamatan dari Allah tidak dapat menerima Alkitab. Membaca Alkitab dengan pikiran terbuka dan doa yang tulus untuk mengerti dan memberikan terang kepada para pembaca. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah tulis, karena jalannya bukanlah jalan kita dan pikirannya bukanlah pikiran kita. Sifat-sifat dari Alkitab. Alkitab adalah berkuasa atau berwibawa. Yang pertama, Alkitab berwibawa karena Alkitab adalah kumpulan pernyataan yang benar. Yang kedua, Alkitab berwibawa karena firman itu
mengubah hidup manusia. Yang ketiga, Alkitab berwibawa karena Alkitab merupakan tulisan yang melukiskan identitas Allah. Dengan kata lain, ketiga kerangka acuan di atas menunjukkan beraneka cara bagaimana kewibawaan Alkitab dipahami oleh pribadi dan kelompok yang berbeda. Manfaat Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang merupakan perkataan Allah, di mana Allah berbicara kepada manusia secara tertulis. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi otoritas dan satu-satunya landasan praktik kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, selain berdoa, orang Kristen juga perlu membaca, mempelajari, dan melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Berdoa bagaikan bernafas, membaca Alkitab bagaikan makanan bagi kehidupan orang percaya. Keduanya merupakan dua perkara yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen. Mengajar. Alkitab merupakan sarana utama untuk kita belajar mengenal Allah. Tanpa suatu pemahaman mengenai firman Allah, tidak mungkin seorang Kristen mengetahui bagaimana ia harus dengan suatu sikap menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan adalah cermin. Apabila kita membaca firman Tuhan, kita dapat keberadaan diri kita dan dapat melihat keadaan diri kita yang berdosa. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan sebagai sarana yang digunakan untuk meluruskan kembali orang Kristen kepada kebenaran. Alkitab pertama-tama menegur pembaca atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Lalu Alkitab menunjukkan bagaimana cara menghadapi dosa supaya kita dapat kembali kepada jalan yang benar dengan Allah. Yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Dalam hal ini bermanfaat untuk melatih kita dalam jalan kebenaran. Sarana yang digunakan orang percaya untuk dibentuk di jalan yang benar atau di jalan kehidupan. Sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini, akibat Alkitab sangat bermanfaat bagi orang percaya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Yang kedua, Alkitab juga menjadikan kita yakin akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Alkitab adalah sumber sukacita dan penghiburan yang bersifat terus-menerus. Alkitab adalah senjata yang digunakan dalam peperangan rohani. Alkitab juga sebagai sumber pengetahuan yang benar tentang Allah yang membuat manusia bertumbuh dewasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Sehingga hidup kita layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Kolose, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.